Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 14 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menguatkan kami agar sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Lani Kaumpungan. Silakan Ibu Lani. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita 14 November. Umat Tuhan tidak tertipu. Ayat inti terdapat dalam Matius 24 ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Akan tetapi umat Allah tidak akan tersesat. Ajaran-ajaran Kristus palsu ini tidak sesuai dengan Alkitab. Berkat-berkatnya dinyatakan kepada para penyembah binatang dan patungnya, suatu golongan ke atas siapa Alkitab katakan akan dicurahkan murka Allah yang tidak bercampur. Lebih jauh, iblis tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus. Juru Selamat sejauh ini telah mengamarkan umatnya terhadap penipuan dan telah meramalkan dengan jelas cara kedatangannya yang kedua kali itu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 24 sampai 27, 31. Kedatangan ini tidak mungkin dipalsukan. Akan diketahui semua orang secara universal, disaksikan oleh seluruh dunia. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin, serta yang telah menerima kasih kebenaran, yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali penipu itu dalam penyamarannya. Ujian akan datang kepada semua orang. Oleh penyaringan pencobaan, orang-orang Kristen sejati akan nyata. Apakah umat Allah sekarang berdiri teguh di atas firman-Nya, sehingga mereka tidak akan tunduk kepada bukti-bukti yang berdasarkan panca indera mereka? Dalam kemelut yang seperti itu, apakah mereka bergantung kepada Alkitab dan hanya kepada Alkitab saja? Jika mungkin, iblis akan mencegah mereka untuk mengadakan persiapan kepada hari itu. Ia akan mengatur masalah-masalah sedemikian rupa sehingga menghalangi jalan mereka, menjerat mereka dengan harta-harta duniawi, menyebabkan mereka memikul beban yang berat dan melelahkan, sehingga hati mereka dipenuhi dengan segala urusan kehidupan ini, dan hari pencobaan itu boleh datang menimpa mereka seperti datangnya seorang pencuri. Pada waktu perintah dikeluarkan oleh berbagai penguasa dunia Kristen untuk melawan orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah, hal itu akan menghilangkan perlindungan pemerintah dan menyerahkan mereka kepada orang-orang yang menginginkan kehancuran mereka. Umat Allah akan melarikan diri dari kota-kota dan desa-desa dan bergabung bersama dalam kelompok-kelompok dan tinggal di tempat-tempat yang paling terasing dan sunyi. Banyak yang mencari perlindungan di pegunungan, seperti orang-orang Kristen di lembah Piedmont. Mereka membuat tempat-tempat tinggi di dunia ini menjadi tempat perlindungan mereka, dan akan bersyukur kepada Allah untuk kubu di atas bukit batu itu. Yesaya 33 ayat 16. Tetapi banyak bangsa dan golongan, tinggi dan rendah, kaya dan miskin,
hitam dan putih, akan dibuang ke perbudakan yang paling kejam dan paling tidak adil. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 658 sampai 660. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lani. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Kemarin kita sudah banyak membahas ciri-ciri kejadian akhir zaman yang umat Allah perlu ketahui agar tidak tertipu oleh setan. Dan beberapa penjelasan dalam renungan hari ini sudah kita bahas kemarin. Karenanya, mari kita ikuti beberapa kutipan berikut ini agar kita dikuatkan dan tidak tertipu. Suratnya nomor 57 tahun 1904 paragraf 5, Ellen G. White menuliskan, "Saatnya akan tiba, Kristus memberitahu kita, ketika banyak penipu akan maju, menyatakan diri mereka sebagai Kristus. Juru Selamat berkata, janganlah kamu mengikuti mereka." Lukas 21 ayat 8. Kita tidak perlu tertipu. Pemandangan indah yang dengannya setan akan terhubung erat akan segera terjadi. Firman Allah menyatakan bahwa setan akan membuat mujizat. Dia akan membuat orang sakit dan kemudian tiba-tiba akan menghilangkan dari mereka kuasa setannya. Mereka kemudian akan dianggap sembuh. Karya penyembuhan yang nyata ini akan menguji umat Masehi Advent hari ke-7. Banyak orang yang memiliki terang yang besar akan gagal berjalan dalam terang itu karena mereka belum menjadi satu dengan Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, setan akan membuat mujizat. Karenanya mujizat bukan jaminan kepastian akan kebenaran. Sebab banyak umat Allah yang mengandalkan mujizat sebagai bukti suatu kebenaran, bahwa itu dari Allah. Hati-hati. Nyonya White katakan hal ini menguji orang Advent dan banyak yang memiliki terang jadi gagal. Artinya tertipu. Kenapa mereka tertipu? Karena mereka belum menjadi satu dengan Kristus. Perlindungan kita adalah menyatu dengan Kristus. Nah, apa maknanya menjadi satu dengan Kristus? Manuskrip 63 tahun 1898 menyatakan, di dalam Kristus, kita semua adalah anggota satu keluarga. Allah adalah Bapa kita. Dan Dia mengharapkan kita untuk menaruh minat pada anggota rumah tangganya. Bukan minat biasa, tapi minat yang pasti dan terus-menerus. Sebagai ranting dari pokok anggur, kita memperoleh makanan dari sumber yang sama. Dan dengan ketaatan yang rela, kita menjadi satu dengan Kristus. Di dalam Kristus, kita menjadi satu keluarga. Kenapa di dalam Kristus? Karena Dialah pokok anggur yang benar. Bila kita yang adalah ranting terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur, maka kita semua menjadi satu di dalam Yesus. Kita menerima sumber hidup yang sama. Kita menerima roh yang sama, yaitu roh Kristus. Ingat kembali kutipan berikut ini dari Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf 1. Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Yesus artinya selalu, terus-menerus menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Roh Kristus inilah yang menyatukan kita menjadi keluarga Allah. Dan roh Kristuslah yang menjadikan kita satu dengan Dia. Karenanya bersatu dengan Kristus sama dengan tinggal dalam Yesus, dan itu adalah dengan menerima rohnya Kristus. Jadi, umat Allah yang tidak tertipu adalah umat Allah yang memiliki roh Kristus tinggal dalam hatinya. Dan bila kita bersatu dengan Kristus, Allah adalah Bapa kita. Sebab siapa yang percaya dalam Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang dalam Yesus inilah yang tidak akan tertipu. Kemudian dalam manuskrip 101 tahun 1906 paragraf 41, Nyonya White melanjutkan,
Mereka yang menemukan kelegaan mereka di dalam Kristus tidak akan tertipu oleh ajaran sesat mematikan yang memenuhi dunia. Setiap orang harus diuji dengan keras, dan hanya mereka yang berakar kuat di dalam kebenaran yang dapat bertahan. Nyonya White menuliskan mereka yang menemukan kelegaan di dalam Kristus tidak akan tertipu oleh ajaran sesat, sebab mereka berakar kuat dalam kebenaran. Karenanya penting sekali untuk berakar kuat dalam kebenaran ini. Nyonya White menyatakan dalam Review and Herald Desember 18 tahun 1888 artikel A paragraf 24 yang berbunyi, kecuali kita berakar dan berdasar dalam kebenaran, kita akan terhanyut oleh jerat setan yang menyesatkan. Penting sekali, saudaraku dalam Tuhan, untuk berakar di dalam kebenaran. Nah, apakah maksudnya berakar dalam kebenaran ini? Nyonya White menjelaskan dalam Science of the Times, Februari 24 tahun 1888, paragraf 8. Anda harus berakar dan berdasar di dalam kebenaran. Jika Kristus, pengharapan kemuliaan, ada di dalam Anda, terang surga akan bersinar dari Anda ke dalam kegelapan moral dunia, dan jiwa-jiwa akan dibimbing ke terang kehidupan. Berakar dan berdasar dalam kebenaran adalah dengan menerima Kristus di dalam diri kita. Maka kita menjadi terang untuk menerangi kegelapan moral dunia. Intinya, memiliki Kristus di dalam hidup kita itu sama dengan berakar di dalam kebenaran. Sebab Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, jika tidak mau tertipu, kita harus menjadi satu dengan Kristus, yaitu dengan cara memiliki Kristus tinggal dalam hidup kita. Layaknya ranting bersatu dengan pokok anggur. Dan itu sama dengan berakar di dalam Kristus yang adalah kebenaran. Sebagai penutup, Roh Nubuat menegaskan dalam The Ellen G. White 1888 Materials, halaman 1626, paragraf 1, Nyonya White menyatakan, sebagaimana darah harus ada di dalam pembuluh darah tubuh dan beredar di sana dengan kuasanya yang menghidupkan, demikian pula Kristus harus tinggal di dalam hati. Kemudian jiwa-jiwa akan berakar dan berdasar di dalam kebenaran. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan, bahwa berakar di dalam kebenaran adalah memiliki Kristus dalam hati kita. Jadi, sebagaimana darah harus ada dalam pembuluh darah agar kita hidup, maka demikianlah Kristus harus ada di dalam hati kita. Maka kita tidak akan tertipu. Setan tidak bisa tipu kita karena Kristus tinggal dalam hati kita. Kristus telah menang dan mengalahkan serta memusnahkan setan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat penting dan perlu untuk tinggal dalam Kristus, berakar dalam Dia, karena hanya dengan itu kami terbebas dari tipuan jerat setan. Mereka yang tinggal dalam Yesus, yang memiliki Roh-Nya, tidak akan tertipu. Tolong kami ya Bapa, beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.